Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Saudaraku, kita berjumpa lagi di channel Deng Omah. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala kesalahan, kekhilafan di dalam pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, jadi ada lagi sebuah video yang saya ingin bahas di depan kita semua. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kesalahan-kesalahan pada saat nanti ketika kita melihat video ini. Sebelumnya seperti biasa, teruslah semangat memberikan dukungan kepada channel Deng Omah. Semoga bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga Allah menyelamatkan kita di dunia, terlebih-lebih Allah menyelamatkan kita di akhirat nanti, insyaallah. Video yang saya ingin bahas pada kali ini yaitu ada sebuah video tadi yang lewat di beranda saya tentang penutupan masjid. Dan ini kayaknya di Sulawesi Selatan. Karena di dalam video ini kalau saya tidak salah dengar itu di Biringkanaya. Ini terletak di Makassar kayaknya kalau tidak salah. Maka oke, kita langsung saja teman-teman sekalian melihat bagaimana video ini. Aduh, kenapa masjid ditutup? Atau kita ke camat dulu biar sama yang buka. Masjid ditutup sementara untuk Ya, kita ke kecamatan dulu yuk. Kita ke kecamatan dulu. PKM. Sedikit dulu, Pak. Di video tuh kita Wawancara. kita Mas wawancara dulu. Nurul Ya kawan-kawan, Falah. inilah salah satu bentuk daripada kezaliman yang dipertontonkan nih kawan-kawan. Kebodohan yang terus merajalela. Jadi di sini bacaannya masjid ditutup sementara untuk umum. Apa ini? Kebodohan yang terus merajalela. Aduh, kenapa masjid ditutup? Atau kita ke camat dulu biar sama yang buka. Masih ditutup sementara untuk umum selama PPKM. Terus Kalau kita melihat kejadian-kejadian seperti ini teman-teman, itu secara tidak, itu spontan itu akan melukai perasaan kita umat Islam. Bahkan ini dikatakan oleh orang ini dalam video ini bahwa ini adalah kezaliman yang dipertontonkan. Jadi seakan-akan kezaliman ini memang sengaja diperlihatkan kepada umum, kepada orang banyak. salah satu masjid yang berada di Tamalan Rea itu ditutup. Biringkanaya. Biringkanaya kawan-kawan sekalian. Tamalan Rea, antara Tamalan Rea dan Biringkanaya. Ini tepatnya di Makassar ini teman-teman. Dan mungkin tidak usah kita teruskan videonya ini. Yang jelas kita sudah lihat bagaimana spanduk besar terpampang di pintu masjid menyatakan bahwa masjidnya ditutup. Dan kita coba lihat akhirnya daripada video ini. Ya. Berbagai alasan. Kenapa? Karena begitu banyaknya konsolidasi mahasiswa untuk turunkan Jokowi. Disinilah dibuat aturan PKM dan lain sebagainya.
Sulawesi Selatan tidak masuk pada zona PKM, kawan-kawan. Kenapa masjid kita ditutup? Ini Nah, jadi padahal sebenarnya Sulawesi Selatan ini tidak termasuk kepada zona PPKM. Ya, tapi kenapa ada salah satu masjid di Makassar, Sulawesi Selatan ditutup dengan alasan selama PPKM? perlu kita ketahui bahwa masjid tersebut itu merupakan tempat ibadah yang harusnya dibuka secara umum, kawan-kawan. Kalau memang itu COVID, kita tidak boleh harus dijauhkan dari masjid, kawan-kawan. Ini kita dijauhkan dari masjid. Salah satu tempat ibadah yang seharusnya dibuka untuk kita beribadah, ini ditutup. Mana ini Satgas Covid yang bertanggung jawab atas penutupan masjid tersebut? Ini kan kurang ajar, bos, teman-teman. Wali kota ini. Wali kota ini, Pak Wali Kota, Pak Dhani Pamanto harus bertanggung jawab atas persoalan ini. Bagaimana dosanya beliau bertanggung jawabkan ini di hadapan Allah nantinya ini. Ini masjid loh. Allahu Masjid, Akbar. kawan. Maka kami akan konsultasi dengan camat setempat untuk membuka ini masjid ini. Ini kita tidak melakukan intimidasi terhadap agama ya. Kemarin, hari Minggu kemarin, saudara-saudara kita dari Nasrani tetap melaksanakan ibadahnya di gereja, kawan-kawan sekalian. Adipura Hotel. Di Adipura Hotel salah satunya dengan massa yang cukup kurang lebih hampir 100 di dalam gereja. Kenapa masjid-masjid kita selalu ditutup? Allahu Akbar. Ini tidak adil, kawan-kawan. Kita terus dibodohi dengan aturan-aturan yang tidak sangat mendasar, Mi. Maka kami juga akan meminta pertanggungjawaban. Covid kami selalu mendukung, saudara-saudaraku. Kita mendukung program pemerintah dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, menjaga jarak, tapi jangan rumah ibadah kita ditutup. Di mana mau Tetap berdoa? mereka sembahyang dengan menjaga jarak. Maka ini sebagai bentuk daripada bentuk kezaliman ini. Ini tidak bisa dibiarkan, saudaraku. Jika hal ini terus menerus, kenapa setiap waktu peribadatan kita itu selalu diganggu? Ini mau lebaran lagi. Lebaran Idul Fitri kemarin juga diganggu. Sekarang Lebaran Idul Adha dengan berbagai alasan. Kenapa? Karena begitu banyaknya konsolidasi mahasiswa untuk turunkan Jokowi. Disinilah dibuat aturan PKM dan lain sebagainya. Sulawesi Selatan tidak masuk pada zona PKM, kawan-kawan. Kenapa masjid kita ditutup? Ini salah satu bentuk penzaliman yang harus luar biasa. Ini sangat luar biasa dipertontonkan. Ini buktinya. Masjid ditutup sementara untuk umum selama PPKM. Tidak ada PPKM di Sulawesi Selatan. Masyarakat terkhususnya. harus bersatu. Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan aturan yang memberikan garansi kepada masyarakat dengan mengedepankan asas protokol kesehatan. Wali Kota Makassar menyampaikan lain. Kita tidak masuk pada wilayah PKM, kawan-kawan. Katanya zona. Kenapa di sini tetap PKM? Masjid kita ditutup. Ini rumah Allah. Tidak bisa kita dihindari oleh Allah. Penyakit ini betul-betul jika datang dari Allah, maka kita harus sama-sama tawadu, bermunajat dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit ini diangkat dari muka bumi, bukan dijadikan sebagai alat kepentingan. Lalu tempat-tempat ibadah juga dipolitisasi dan lain sebagainya. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kita sobek ini. Jangan. Kita ke kantor camat dulu. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita panjang lebar ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.